Mengumpulkan tugas. Mengumpulkan. Kok bisa lagi? Mengerjakan dulu, Mbak. Ya, mengerjakan ya. Mengikuti kegiatan yang serius. Kegiatan dengan serius. Apa lagi? Yang ketiga, mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas masing-masing ya, ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, ada lagi? Masih ada? Mengerjakan tugas termasuk tadi yang paling kelas mendapat tugas membuat kata mutiara atau quotes dalam ya dibuat dari Canva. Kata-katanya yang mengacu pada karakter siswa. Yang beriman dan bertakwa profil Pancasila itu kan ada berapa itu? 5 atau 6? Lupa saya. Bapak Ibu, itu banner saya juga itu saya buat dari Canva. Jadi saya kirim ke Ijen kemarin di print. Ya saya itu seperti itu sudah. Saya yang buat itu sudah konsepnya dari saya. Iya. Jadi nanti Bapak Ibu wali kelas tinggal mengumpulkan mungkin ke Bu Fitri ya, atau langsung ke Ijen nanti Pak Wahyu nyetaknya ya. Ya. Bisa dibuatkan pakai kayu nanti ya. Untuk kelanjutannya seperti itu. Ini sudah kesepakatan kelas. Sudah masa sampai 3 saja mungkin menjaga kebersihan kelas. Mengerjakan tugas dan mengumpulkan peralatannya. Mengumpulkan tugas dan itu ada 4. Ya, kebersihan, mengikuti kegiatan dengan serius, mengerjakan tugas, yang keempat mengumpulkan tugas. Terakhir ada tidak lanjut apa evaluasi Pak? Evaluasi ya Pak? Evaluasi. Ada lagi? Sudah. Sudah, saya lanjutkan pengantar ini ya Bapak Ibu ya. Apa itu Canva? Canva adalah sebuah tools itu alat untuk desain grafis yang menjembatani penggunaannya agar dapat dengan mudah merancang berbagai jenis desain kreatif secara online. Jadi ini kerjanya secara online. Bapak Ibu tidak usah repot-repot nyimpen. Oh ini belum disimpan aku mati misalnya. Tidak usah, karena itu langsung otomatis tersimpan. Tidak usah khawatir. Yang dikhawatirkan adalah pakai datanya ada tidak. Kalau tidak ada berarti tidak bisa jalan kerja. Cekat-cekat pun itu sudah repot kerja sudah. Seperti saya katakan tadi akhirnya tidak selesai. Lama. Iya online. Ini secara online. Tidak ada pakai datanya, tidak bisa jalan. Apa saja, jadi kita bisa bekerja membuat mulai dari mendesain kartu ucapan. Kemarin sudah mencoba Bu Rika mengucapkan selamat ulang tahun pada Bu Lilis, kebetulan ada yang ulang tahun. Infografis ada semua di situ. Infografis ini biasanya dengan gambar dan kalimat begitu. Ada semua di situ, nanti dibuka semua. Hingga presentasi ini membuat PowerPoint dari Canva bisa bergerak, bisa melayang-layang, jatuh bangun, bisa terbang dan sebagainya.
Canva saat ini tersedia dalam beberapa versi, yaitu bisa pakai web seperti yang di laptop Bapak Ibu. Kemarin saya suruh buka web canva.com, itu pakai web. Kemudian input dan Android seperti yang sudah tadi Pak Masuki, saya bisa di HP, di laptop masih bosan gitu. Sudah bisa sekarang, alhamdulillah bisa. Enak kerja di laptop. Kalau sudah pasai bisa kerja di HP. Kemudian tadi ada Canva saja, sekarang ada Canva pendidikan. Apa itu Canva pendidikan? Canva pendidikan adalah Canva untuk pendidikan, yaitu fitur tambahan untuk pembelajaran dari Canva. Jadi di Canva itu masih ada Canva pendidikan. Untuk apa? Ya untuk kita ke murid juga. Yang interaktif, pembelajaran menyeluruh dan proses pembelajaran bisa dilakukan secara virtual. Ini kemarin saya sudah mencoba, cuma kalau saya berikan semuanya Bapak Ibu takut bingung. Jadi perlahan saja, yang penting sekarang bisa buat dulu. Kemarin Bu Rika itu sudah saya suruh masuk link ke kelas saya, kelas pelatihan Canva SMP Negeri 1 Wonosari. Sudah Bu Eni, terus saya ngapain? Tunggu saja besok ini saya. Kemudian sudah masuk, nah tugasnya sudah selesai, sebetulnya cuma kemarin belum saya beritahu caranya. Jadi saya nanti bisa lihat tugasnya Bu Rika, seperti itu. Tahap itu jangan dulu, mungkin nanti bertahap saja. Ini sekarang yang penting bisa membuat dulu, itu dasarnya. Kalau sudah bisa membuat, kita share ke anak-anak pada wali kelas, kurikulum, membuat pengumuman pakai Canva, mungkin senang anak-anak ya. Bukan hanya sekedar tulisan biasa. Jadi kita bekerja sama dengan anak-anak, tugas anak-anak juga kita bisa lihat anak membuat Canva. Terutama ini sebetulnya yang informatika ya. Tidak ada yang cuma Sartono. Bu Vera juga tidak ada. Bu Vera mengajar di KPM 2, mungkin sudah bisa Canva. Oke lah. Sekarang saya kemarin tugas yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan sebagainya P5 itu kan saya suruh cetak. Sebetulnya pakai Canva itu cepat itu. Kemudian sejarah Canva dimulai pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 1 Januari yang menjadi hari lahirnya. Berarti sudah 10 tahun ya. Saya kira masih baru-baru ini. Saya yang mengikuti pelatihan awal tahun 2022. Yang pertama saya ikuti yaitu di IGI. Kebetulan saya pengurus IGI. Waktu itu saya sampai kepingin bisa Canva, saya diberi tugas sampai tidak mau. Bu Eni jadi moderatornya di hari kedua. Jangan Pak, saya belum bisa Canva, saya kepingin bisa. Saya tidak mau, tapi saya hadir di ruangan itu, online waktu itu, di situ bisa di tempatnya ketua IGI. Akhirnya alhamdulillah saya direstui yang sudah Canva, dia yang menjadi moderatornya. Kemudian yang kedua juga saya ikuti pelatihan di ya, narasumbernya dari Lumajang. Pokoknya ada ikut, kebetulan ada waktu. Di situ saya belajar. Kemudian Canva didirikan oleh Melanie Perkins yang sebelumnya juga mendirikan Fusion Books, penerbit buku ternama di Australia. Di tahun pertama debutnya Canva melejit dengan membukukan rekor pengguna sebanyak 750.000. Itu sejarahnya. Setelah 5 tahun berjalan, di tahun 2017 Canva mencapai fase di mana perusahaan mulai membukakan laba. Saat itu mereka sudah mempekerjakan 200 orang pegawai yang terbesar di kantor Australia dan San Francisco. Salah satu pemasukan terbesarnya datang dari pengguna premium yang berjumlah sebanyak 294.000 pengguna. Premium ini berbayar ya. Berbayar. Kita punya aplikasi di HP. Oh ini bagus, gambarnya bagus, tapi setelah diklik harus membayar. Nah sekarang ini kita diberi kemudahan dari Belajar ID yang sudah dibuka oleh induknya dari Kementerian Pendidikan. Waktu ini saya pelatihan itu masih saya daftarnya itu masih menunggu. Sore mendaftar,
siang mendaftar jam 6:30 itu saya baru dapat balasan email, saya diterima. Nah sekarang ini kok enak sekali, mulai dari 15 November kemarin kita sudah tiap sekolah itu ya, kemarin DH sudah saya jambri, tolong ini tahukan, admin menahukan. Kepala sekolah sebetulnya juga admin ditahukan, jadilah teman-teman sekarang langsung bisa online ke Belajar ID ya Bapak Ibu ya, sudah tidak usah berbayar lagi, sudah itu langsung jalan, tinggal kreativitas kita mau membuat apa, mau diapakan, mau buat model bagaimana dan seterusnya. Ini saya kira sudah dilalui cara menggunakan Canva, setup daftar yang sudah saya himbau dan sudah melakukan, saya kira itu ya. Kemudian pilih kebutuhan Anda, seperti Pak Tafsir kemarin tanya, ini saya apa terus kan nggak ngajar, loh Pak bisa Pak itu buat cover buku, saya kan sering buat cover ya. Barusan tadi ternyata sudah buat video, itu sudah nyoba video. Mungkin nanti Bapak Ibu ingin belajar seperti Pak Nur kemarin, oh iya anakku kok baik aja kata Pak Nur. Demo dan jenis desain, kemudian ada pilih gambar yang akan digunakan. Misalnya seperti Pak Nur kemarin, Pak Nur kan guru agama, coba klik dah itu tulisan Arab, klik di elemen tulisan Arab itu muncul dan tulisan Arab, bisa lah Pak Nur. Gambar sekarang Pak Nur sampai ketawa-ketawa itu. Gambarnya menghadap ke kiri, bisa menghadap ke kiri, diubah ke menghadap ke kanan itu. Seperti itu Pak Nur kemarin. Bisa palsu ya? Iya, bisa diubah-ubah. Seperti yang saya share kemarin di pohon bambu itu, ya itu saya dari Canva itu. Kemudian desainnya sesuai dengan keinginannya. Misalnya siapa ya, Bu Fitri, misalnya apa panitia pas mau membuat jadwal ulang semester, bisa dibuatkan dari Canva biar menarik. Fiturnya ada beberapa fitur desain Canva yang dapat Anda manfaatkan seperti teks. Kalau teks menulis ini seperti ngetik itu sudah, seperti ngetik di Word ya. Kemudian ada warnanya, macam-macam warna sama seperti di Word. Kalau kita ngeblok warna sama. Terus transparan, ini dibuat transparan, gambarnya bisa dan printing. Ada teks, ada animasi, ada 3 dimensi. Nanti kalau membuat 3 dimensi tinggal ketik 3D. 3D gambar guru misalnya, itu akan muncul. 3D itu 3 dimensi. Kalau hanya ketik guru itu hanya gambar biasa. Nah, sampai hari ini kita akan praktek. Yang pertama, dari awal kemarin sudah membuat poster ya. Jadi sebentar lagi kita buat poster, yang belum tolong membuat. Sebentar lagi saya pandu lagi. Mungkin yang sudah bisa buat poster, lanjut membuat covernya, cover buku atau cover laporan atau apa. Dan kan itu sering itu kan, mungkin covernya RPP, covernya silabus, covernya PP, AJP dan seterusnya. Jadwal kelas mungkin untuk wali kelas. Kemudian membuat undangan, lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa juga ada di sini, tinggal pilih template-nya, klik mau yang mana. Matematika berarti Bu Mimin cari gambar garis, apa pulpen dan lain sebagainya. PowerPoint ini mungkin juga bisa ditampilkan juga ke anak-anak, kita kirim ke anak-anak. Dan terakhir, Bapak Ibu saya harapkan juga bisa membuat video pembelajaran. Nah, ini saya demo hasil saya dulu Bapak Ibu. Nah ini banyak sekali saya sudah mendapat surat cinta dari Canva 100 desain. Awalnya 50, setelah itu saya dapat 100 desain. Kemudian setelah 100 sebentar lagi bisa sampai 200. Nah ini untuk yang presentasi ya. Nah ini buku, ini tugas saya waktu pelatihan kemarin, saya buka dulu. Ini buat materi yang sederhana saja. Nah ini tugas saya kemarin.
lemot internetnya. Ya. Tekan. Nah, tidak keluar. Ya, ini kendalanya sudah kalau online seperti ini, tekan-tekan. Iya. Tapi tidak keluar. Nah, ini sudah keluar. Ini masih saya awal belajar. Kalau awal belajar nggak apa-apa jelek. Nanti lama-lama bisa bagus sendiri. Ya. Nah, ini saya membuat buku. Saya jalankan aja ini sepertinya berupa video. Jadi anak-anak akan senang menerima seperti ini. Ini juga saya begitu. Yang jelas ya Bu, tanya sharing lagi ya Bu. Iya, boleh. Nanti yang pakai Canva ini yang jelas kan Iya. dengan siswa, Iya. otomatis hubungan dengan HP kan ya. Iya. Atau bukan begitu Pak, tidak mesti anak-anak bawa HP. Pak Masuki ini kan guru BP. Pak Masuki buatlah poster yang bisa menggugah anak itu untuk misalnya, oh ini jarang masuk sekolah, kirim nih gambarnya Pak Masuki buat, Kirim ke kirim ke HP-nya dia. Ya, itu kan ada interaksi nanti anak itu. Oh Pak Masuki kirim gambar seperti ini, mungkin bisa berubah atau dan sebagainya. Kalau mengajak anak mau membuat poster Pak Masuki bisa, berarti Pak Masuki harus masuk kelas. Ayo anak-anak buat dari Canva. Anak-anak suruh membuat poster dari Canva bisa. Intinya pokok menyangkut pembelajarannya Pak Masuki BP ya tentang kata mutiara atau apa yang kaitannya dengan anak itu dan untuk apa BP lah pokoknya ya. Seperti Pak Nol tadi agama mengajak untuk apa hadir di khotbah ya. Kultum bisa seperti itu. Kirim sudah ke anak-anak atau lewat wali kelas Pak Nur ya. Pak Masuki bisa, berarti Pak Masuki harus masuk kelas kalau mengajak anak-anak untuk itu pakai HP. Boleh. Anak-anak diajak senang. Kemarin kelas 9 tuh saya suruh upload ke YouTube videonya, cuma masih ada yang belum bisa buat Bu pakai apa aplikasinya videonya. Coba tanya temanmu yang bisa, gitu saya lempar ke temannya yang bisa. Nanti kalau nggak bisa, baru saya akan turunkan. Pasti bisa. Kemudian nyebat. Linknya kirim ke Bu Eni. Sudah. Di buku ini Bapak Ibu saya kirimkan di sini latihan soal dari kuisis. Linknya saya taruh sini. Jadi anak-anak sambil membaca materi ada latihan soal di belakang. Linknya kuisis saya taruh di sini. Ini klik di sini. Oh, salah. Tidak aktif ini ya. Iya, ini tadi sudah saya ubah karena kuisis itu ada waktunya. Nah, ini tidak mau. Sudah biar cepat ini kan. Kalau yang PowerPoint, ini PowerPoint. Nah, materi Bapak Ibu juga bisa dibuat PowerPoint. Buat kirim dah ke anak-anak. Oh, besok saya materi, contohnya saya bahasa Inggris, report text. Anak-anak biar senang kirimi sudah seperti ini. Kalau sempat buat ya harus terus sempat ya. Biar anak-anak senang. Karena di kurikulum Merdeka itu intinya kita membuat anak-anak itu bahagia sesuai dengan tujuan dari Ki Hajar Dewantara. Seperti itu. Merdeka belajar. Nah, ini presentasi saya PPT ya, PPT. Silakan Bapak Ibu berkreasi membuat. Kalau mau buat PPT ya tinggal klik PPT itu di desain ya, klik presentation itu PPT. Presentation. Sebentar lagi kita buka satu persatu. Ini masih demo pekerjaan saya yang supaya Bapak Ibu punya gambaran. Oh seperti itu, presentasi seperti itu, gambarnya nanti begitu, gambarnya. Nah, ini tinggal klik aja, klik
klik pindah itu ya. Dan oh dikasih ini, oh ini kayak cat, tinggal klik ketik aja cat gitu ya, di elemen ada elemen klik cat dia akan muncul seperti ini. Pilih sudah mau cat yang bagaimana, baru teksnya. Kalau yang pengalaman tinggal ketik, Bu. Iya. Kalau yang tak pengalaman ini tadi saya bosan. Iya, tenang, pelan-pelan nanti untuk. Kalau satu-satu insya Allah ini Iya. sekarang poster dikuasai ya. Tenang, kanannya sampean itu sudah pintar Pak, bisa berburu. Itu tadi sudah mobil. Boleh po. Nah, ini sama ada presentasi. Cina kan luar ngajari, pegel Bu. Masa Cina kan luar, oleh ngajari itu dia. Ini saya sudah banyak di sini. Ini menunya ya. Dari sini ada gambar rumah itu home-nya. Kemudian di sini ada template itu contoh macam-macam mau desain apa. Tinggal klik saja. Nah, ini kan presentasi. Saya tutup dulu ini biar tempuk-tempuk. Nah, menunya ini ada beranda, template. Template ini model yang akan dipakai ya. Anggap seperti covernya gitu. Kemudian di dalam template ini masih ada apa namanya? Elemen-elemen. Untuk hiasan-hiasannya itu namanya elemen. Proyek ini hasil kita bekerja. Ada di sini semua, proyek kita banyak. Nah, itu banyak sekali ini punya saya. Sampai ini seperti kemarin ada yang tanda tanya. Oh ada stempelnya, ada tanda tangannya. Nah ini saya screenshot kemudian upload, diunggah. Ini foto-foto pun juga begitu. Nah contoh sekarang kita membuat poster ya. Kita awali dengan bersama-sama membuat poster yang sudah buat bisa buat lagi. Nah ini buat desain. Kita pilih apa? Yang pertama tugasnya brosur ya, atau kalau punya saya ini ada empat di situ. Berikan ya sampean. Kemarin saya lihat nggak ada. Kalau punya sampean tuh coba buka brosur yang kemarin itu ya, Pak Tansel ya, tidak ada empat ya. Ada empat. Ada. Udah buktiin, Pak. Kalau ada empat brosur tidak apa-apa sama saja sudah. Oh, ada empat. Ada. Empat. Ah, iya. Yang tidak ada empat pakai brosur tidak apa-apa. Kita klik. Saya dulu Bu. Ya. Satu-satu. Ya. Empat atau brosur klik itu. Sudah. Poster. Ada. Ini sudah seperti ini. Apa Bu? Itu anunya Bu. Nah kita mau buat apa? Ini ada cover, ada proposal, ada kurikulum vitae, tabel, detail dan seterusnya. Ini diklik yang mana segitiga ini kanan? Diklik itu banyak pilihannya tuh. Sekarang apa yang enak Bu? Satu aja. Ayo sama-sama bareng. Bingung sampai mau buat apa itu. Nah ini jadwal piket dan seterusnya. Apa? Brosur ya? Brosur apa? PPDB atau brosur apa? Mana brosur ini? Klik brosur coba Pak. Oh, Ada brosur kesehatan, brosur sekolah. Nah itu. Kalau hanya ketik brosur keluarnya seperti itu ya. Sama. Brosur sekolah. Ayo kita klik brosur sekolah apa isinya. Klik. Oh brosur sekolah ada back to school, ada jadwal pelajaran. Yang back to school itu, Bu. Sekolah ya. Back to school. Nah, ini. ya. Coba kita klik ya. Back to school kata Mas Suyek. Nah, sebenarnya begitu. Oh itu ada harga-harganya ya itu ya. Jualan. Oh, jualan. Punya Bumi pakai bahasa Inggris ya, belum diubah ke bahasa Madura.
Iya, kemarin ketika debat muslim akhirnya belum saya ubahkan itu bahasanya Bu Mimin. Schedule. Ini brosur PPDB itu Bu Fitri. Iya. Brosur PPDB sekolah. Bicara apa, Bu? Apa nih ya? Kalau yang luar dari sekolah ini. Coba kartu ucapan, kartu ucapan. Pamflet, Bu. Pamflet. Kartu ucapan. Tidak ada. Nah, coba deh kartu ucapan dah. Kartu ucapan. Ya, kartu ucapan. Ada ucapan terima kasih, ada ucapan penghargaan. Tapi yang titik ini. Lo bisa diubah itu, ganti-ganti. Nah, ini ada wedding dan sebagainya. Terserah sudah, pokoknya kartu ucapan. Silakan Bapak Ibu berkreasi. Nanti bisa kirim link, taruh di grup WA sekolah kan. Linknya, kirim link. Nanti kalau sudah selesai, saya ajari kirimnya. Sekarang coba buat dulu. Difasekan dulu membuatnya. Kartu ucapan. Saya sederhana aja, agak cepat. Kartu ucapan. Pas. Sudah dibuat, sudah diganti nama. Hah? Contoh. Terserah ini yang mana. Oh, ini Id Mubarak ya. Ya, Id Mubarak. Ini untuk lebaran misalnya. Oh, mau buat kan? Itu. Nah, boleh ini ditambah. Teks ditambah teks, diberi nama. Teks, klik. Sudah? Oh, siap. Tambahkan judul atau subjudul atau ini. Kalau yang tengah ini bisa kita klik. Nah, dia berpindah. Mau di ukuran besar tinggal plus saja ini. Plus ini diklik. Misalnya kalau di blog begini kita langsung ketik sudah. Fitri Astuti sekeluarga misalnya. Sekeluarga. Untuk menggeser ini ada panah 4 ini kan, ini untuk geser ini nah, ke atas ke bawah itu. Untuk ukurannya ini ada minus ada plus. Fitri Astuti sekeluarga. Ya. Ya. Kalau sudah bisa caranya nanti di rumah bisa diganti lagi ya. Yang penting sudah bisa caranya sekarang. Ini tulisan juga bisa diubah. Ini klik ini. Mau model yang ini. Nah, itu bagus itu. Mau model yang ini. Gak usah di blok, ini sudah dia berubah. Nah, tuh. Gak usah di blok, sudah berubah. Sudah. Ini saya anggap sudah selesai ya. Fitri Astuti mau taruh di bawah, mau taruh di atas, geser, gerakkan. Ya. WA-nya disiapkan dulu ya, dibuka WA-nya supaya kita linknya mudah kirim ke itu grup sekolah. Linknya kita kirim. Jadi semua Bapak Ibu bisa melihat punya Bu Fitri seperti apa, punya Bu Lili seperti apa, semuanya bisa melihat. Kembali ke kantor. Ini sudah Bapak Ibu. Sekarang cara Pak Masuki sudah. Nanti di luar acara ini juga bisa latihan lagi, saling menguatkan. Yang sudah bisa ngajari yang masih belum. Yang sederhana saja sudah. Yang
piye iki? Miringkannya nggak kemarin. Mundi miring-miringkan kan.